Pernahkah kalian mendengar larangan menikah antara wanita Sunda dengan pria Jawa? Jika iya, kisahku ini mungkin bisa memberikan kalian jawaban secara tradisi. Mengapa wanita Sunda dilarang menikah dengan pria Jawa? Aku adalah Dia Pitaloka, atau dipanggil Citra Resmi. Aku putri dari kerajaan Sunda, Pajajaran yang terkenal akan kecantikannya. Larangan menikah antara wanita Sunda dan pria Jawa berawal dari Perang Bubat tahun 1357 silam. Ini dimulai dari seorang pelukis membawa lukisan fotoku kepada Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Konon, katanya Raja Hayam Wuruk sedang mencari permaisuri untuk mendampinginya dan menyuruh para bawahannya melukis dan mengirimkan kepada Hayam Wuruk. Tetapi sekian banyak lukisan mengenai sosok diriku yang menarik perhatian Raja Hayam Wuruk. Konon, Raja Hayam Wuruk jatuh cinta pada pandangan pertama karena melihat sosokku pada lukisan tersebut. Ia pun mengirim utusannya untuk meminangku. Pinangan Raja Majapahit disambut baik oleh ayahku, yaitu Prabu Maharaja Linggabuana. Dengan berbesar hati, ayahku dengan sukacita memberi restu dengan pernikahanku dan Raja Hayam Wuruk. Tapi dengan syarat pernikahan kami dilangsungkan di kerajaan Majapahit di tanah Jawa. Ayahku menerima karena ini akan menjadi langkah politik yang bagus bagi kedua kerajaan ini. Pada tahun 1357, aku, ayahku, dan rombongan tiba di tanah Jawa. Kami melayari Laut Jawa. Aku, ayahku, dan rombongan mendirikan pesanggrahan di lapangan Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit. Kami yang menantikan dari pihak Raja Hayam Wuruk untuk menjemput serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung kerajaan. Namun, justru berakhir tragis karena Mahapati Gajah Mada mengatakan bahwa pernikahan ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan kerajaan Sunda di bawah kerajaan Majapahit. Dan ia mengatakan bahwa aku dipersembahkan untuk kerajaan Majapahit. Dan sebagai tanda takluk kerajaan kami di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, kami merasa dipermalukan. Aku dan ayahku sangat murka dan kami memilih melawan Majapahit demi menjaga kehormatan. Di lapangan Bubat itulah kami berperang melawan pasukan Majapahit. Meski terkepung dan hanya dilindungi oleh sedikit prajurit, kami tetap melawan pasukan Bayangkara bentukan. Tetapi rombongan kami kewalahan dan akhirnya gugur dalam kepungan tentara Majapahit. Hampir keseluruhan pasukan dari kerajaan kami tewas dalam tragedi ini. Rasa sakit melihat seluruh rombongan kerajaan Sunda yang gugur dan ayahku yang sudah gugur membuatku mengambil langkah yang tidak terduga untuk membela kehormatan rakyatku. Dengan keris yang selalu kusimpan di balik pakaianku, aku pun melakukan belapati, bunuh diri untuk melindungi kehormatan kerajaanku, sehingga peristiwa ini dikenal dengan Perang Bubat. Itulah yang melandasi larangan wanita Sunda untuk menikahi pria Jawa selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Hayam Wuruk dan kerajaan Sunda menangisi kematianku karena niatnya untuk meminangku benar-benar niat. Sejak peristiwa itu, hubungan Maharaja Hayam Wuruk dengan Gajah Mada pun memburuk dan tidak pernah pulih hingga kematian Sang Mahapati. Kematianku diratapi oleh Hayam Wuruk serta segenap rakyat kerajaan Sunda yang kehilangan sebagian besar keluarga kerajaannya.